Pernahkah kalian merasakan perasaan tidak suka dengan diri sendiri yang mendalam, perasaan disorientasi terhadap konstruksi sosial, perasaan pengasingan diri sendiri terhadap lingkungan sosial, ataupun perasaan yang mendalam dengan ketidaksukaan teman-teman dengan diri teman-teman sekalian? Seluruh perasaan teman-teman akan relevan jika teman-teman membaca buku Franz The Metamorphosis and Other Stories Kafka. Ya, benar. Buku ini merupakan buku dengan kumpulan-kumpulan cerita klasik dari Franz Kafka. Franz Kafka sendiri merupakan penulis berbahasa Jerman klasik yang gemar sekali memetaforakan kehidupan sengsaranya di dalam cerita-cerita klasiknya. Jadi teman-teman jangan heran, banyak cerita yang terkandung dalam buku ini mungkin memiliki latar belakang yang sangat amat sedih, sengsara, ataupun ada banyak kata-kata yang sangat amat indah untuk memetaforakan kehidupannya. Karena memang pada dasarnya Franz Kafka merupakan orang yang seperti itu. Teman-teman juga jangan khawatir dalam mencicipi buku ini, karena buku ini telah memiliki bahasa penerjemah Inggris yang jauh lebih up to date, karena di bawah ini terdapat status new translation, artinya buku ini telah memiliki versi penerjemah terbaru daripada buku sebelumnya. Jadi teman-teman jangan khawatir, walaupun Franz Kafka menggunakan bahasa Jerman yang cenderung klasik, namun kita bisa menikmatinya di zaman sekarang menggunakan bahasa Inggris yang jauh lebih mudah untuk dipahami. Teman-teman sendiri juga dapat menjumpai buku ini entah di toko online ataupun toko offline. Namun akan jauh lebih baik jika teman-teman membelinya di toko online karena harganya jauh lebih murah. Jika di toko offline, teman-teman dapat jumpai di beberapa toko yang memiliki izin untuk mengimpor buku luar, seperti contohnya Periplus. Namun perlu diingat, tentu harganya akan jauh lebih mahal dibandingkan membelinya di toko online. Dan ya, mari kita bahas mengenai bab yang menjadi cerita utama atau menjadikan Franz Kafka terkenal oleh pribadinya yang sangat amat sengsara, yaitu The Metamorphosis. Gregor Samsa merupakan karakter utama cerita The Metamorphosis yang bekerja sebagai sales keliling. Di suatu paginya, ia merasa sakit secara fisik yang sangat terasa di bagian punggungnya. Saat diobservasi, Gregor Samsa tersadar bahwa ia telah berubah menjadi serangga dan tidur terbalik yang membuat fisiknya menjadi sakit. Hal pertama yang dipikirkan Gregor Samsa adalah karir salesnya yang terancam karena ia berubah menjadi kecoak, membuatnya menjadi terlambat untuk mendapatkan kereta. Gregor Samsa selama beberapa jam berusaha untuk bangun dari tempat tidurnya supaya dapat keluar dari ruangannya dan sempat untuk mengejar kereta. Rasa sakit tidak dapat dihindari oleh Gregor Samsa selama ia memutarbalikkan tubuhnya. Ibunya pun juga khawatir dengan Gregor Samsa karena Gregor Samsa selama pagi ini tidak kunjung keluar dari kamar dan akan terlambat dengan pekerjaannya. Namun ibunya pun hanya bisa berteriak karena kamar Gregor Samsa yang terkunci dari dalam. Naasnya, seluruh usaha yang dilakukan Gregor Samsa hanyalah sia-sia dan ia benar-benar terlambat untuk mendapatkan keretanya. Beberapa jam kemudian, seorang pria dari kantor Gregor Samsa datang ke rumahnya untuk memeriksa apakah Gregor Samsa baik-baik saja. Keluarganya yang sudah kesal dengan aktivitas aneh Gregor Samsa, dengan paksaan mereka melontarkan bentakan kepada Gregor Samsa untuk keluar dari kamar. Namun mereka sadar, suara Gregor Samsa terdengar seperti serangga dan mulai menyadari sesuatu yang aneh telah merubah anak pertamanya. Alhasil, Gregor Samsa berhasil keluar dari kamar dengan berbagai usahanya dan membuka pintu untuk meluruskan kesalahpahaman pagi ini. Sayangnya, atasan Gregor Samsa merasa ketakutan dan ibunya pun pingsan melihat Gregor Samsa yang telah berubah menjadi serangga. Ayahnya dengan tubuhnya yang besar dan perawakan maskulinitasnya melihat itu berusaha untuk memukulinya dan mengusirnya. Namun Gregor Samsa memilih untuk kembali ke kamarnya dan menutup pintunya kembali. Kondisi di luar ruangannya sangat ricuh dan berantakan setelah melihat transformasinya menjadi serangga. Dengan tubuh barunya, Gregor Samsa menjalani hari-harinya dengan rasa suram, pengasingan, disorientasi dengan kata dalam tanda kutip normal, ataupun juga rasa sakit yang mendalam terhadap
perbedaan dirinya dengan keluarganya. Namun, walaupun keluarga Gregor Samsa menjauhinya, akibat transformasinya, adik kecilnya Grete Samsa tetap memberikan makanan, merawatnya, dan juga membersihkan ruangan Gregor Samsa. Walaupun pada akhirnya Grete Samsa merasakan perasaan jijik yang sama yang telah dirasakan oleh keluarganya terhadap kakaknya. Keluarga Gregor Samsa hanya memiliki satu tulang keluarga, yaitu Gregor Samsa sendiri untuk bekerja. Namun, dengan keterbatasan Gregor Samsa sekarang, keluarganya memutuskan untuk menyewakan ruangan Gregor Samsa kepada penyewa di sekitar lingkungannya demi keberlanjutan ekonomi sang keluarga. Namun sayang, banyak dari penyewa kecewa dan tidak nyaman dengan kehadiran Gregor Samsa sebagai serangga yang mengganggu. Hingga pada akhirnya, Gregor Samsa yang menerima fakta pedih ini mengalami penurunan kesehatan secara mental dan fisik sekaligus rasa kesepian dan putus asa yang mendalam terhadap kondisinya. Di akhir cerita, seluruh keluarga Gregor membencinya dan mengasingkannya sendirian di kamar tanpa ada satupun yang merawatnya, hingga pada akhirnya Gregor meninggal sendirian tanpa kepedulian dari siapapun. Keluarga Gregor pun memulai hidup yang baru dengan apartemen yang lebih baik serta menemukan suami bagi adik perempuannya. Tamat. Pada kehidupan sosial globalisasi sekarang, seringkali kita mengukur value orang lain terhadap diri kita sehingga hubungan yang terjalin menjadi bersifat transaksional. Dalam kehidupan sekarang, di mana tekanan ekonomi, tuntutan sosial, dan ekspektasi keluarga begitu besar, orang seringkali dinilai berdasarkan kontribusinya, baik itu berupa finansial, waktu, atau perhatian yang dapat diberikan. Kisah Gregor Samsa mencerminkan bagaimana seseorang yang kehilangan kemampuannya untuk berkontribusi seringkali dianggap tidak berharga, bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Hal ini sama dengan fenomena di mana orang yang sedang tidak produktif seperti mereka yang sedang mengalami burnout, pengangguran, atau masalah kesehatan seringkali diabaikan dan dijauhi, sama seperti yang dirasakan oleh Gregor Samsa. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak mengukur nilai seseorang hanya dari apa yang bisa mereka berikan, tetapi juga melihat mereka sebagai individu yang layak dihargai dan dicintai, terlepas dari keadaan mereka. Di dunia globalisasi sekarang, empati dan pengertian menjadi semakin penting, terutama di tengah isolasi sosial dan individualisme yang kian meningkat. Gregor Samsa adalah cerminan dari banyak orang yang merasa terasing di tengah masyarakat yang sibuk mengejar kepentingan masing-masing, dan ceritanya menjadi pengingat akan pentingnya menghargai manusia secara utuh, bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Demikian dari review buku Franz the Metamorphosis and Other Stories Kafka. Semoga melalui pesan moral yang disampaikan, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menemukan kebajikan dalam hidup. Tentu pesan moral The Metamorphosis tidak hanya berpacu di satu sudut pandang, melainkan teman-teman juga bisa ikut berpendapat dengan apa yang teman-teman dapat sewaktu membaca novel ini, karena novel The Metamorphosis memiliki banyak sekali makna ataupun cabang-cabang nilai moral yang dapat kita temukan mengenai entah eksistensi manusia, absurdisme, ataupun kesengsaraan yang dapat kita rasakan sewaktu dalam hidup. Sekian dari review buku saya, terima kasih.